salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan Ibu di channel yang sama, tentunya mapel yang sama juga, mapel kesukaan kalian, fisika ya. Nah, hari ini kita mau melanjutin materi yang kemarin, yaitu submaterinya tentang rangkaian jembatan Wheatstone. Adapun tujuan mempelajari rangkaian jembatan Wheatstone, yang pertama itu untuk mengetahui tipe-tipe rangkaian jembatan Wheatstone. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan pengganti pada rangkaian jembatan Wheatstone. Nah, boleh dilihat ada 3 tipe rangkaian jembatan Wheatstone. Tipe pertama bentuknya seperti ini. Nah, jadi jembatan Wheatstone ini tetap dia terdiri dari 5 resistor, cuman letaknya yang berbeda-beda. Nah, seperti ini tipe 1, lalu ini tipe 2, dan ini tipe 3. Nah, bagaimana cara mencari hambatan pengganti? Untuk mencari hambatan pengganti, ada meliputi 2 syarat. Syarat yang pertama, jika R1 dikali R3 itu sama dengan R2 dikali R4, maka untuk R5-nya ditiadakan. Jadi jika terpenuhi syarat R1 kali R3 sama dengan R2 kali R4, R5-nya ditiadakan. Contoh, kalau pada tipe 1 tadi, maka rangkaiannya itu menjadi sini ada R1, R2, R3, R4. Nah, hanya jadi seperti ini rangkaiannya. Jadi kalau misalnya rangkaiannya seperti ini, maka kalian tinggal menserikan. Ini diserikan, kemudian 2 dengan 3 juga diserikan. Kemudian rangkaian seri ini diparalelkan. Nah, untuk menentukan rangkaian seri dan rangkaian paralel udah kita bahas di topik sebelumnya. Nah, untuk yang kedua, bagaimana pula jika R1 dikali R3 itu tidak sama dengan R2 dikali R4? Ini syarat kedua. Jika R1 dikali R3 tidak sama dengan R2 dikali R4. Maka kalau yang seperti ini kita memerlukan rangkaian cadangan. Jadi misalkan tadi kalau tipe pertama atau tipe kedua ya, contoh misalkan tipe kedua misalkan tadi di sini terdapat R1, R2, R3, R4, R5, maka jika R1 kali R3 tidak sama dengan R2 kali R4, di sini kalian harus membuat rangkaian cadangan. Nah, seperti ini.
untuk menghilangkan nanti nilai resistor 5. Jadi di sini biasa dibuat di sini RA, di sini RB, di sini nanti ada namanya RC. Nah, adapun untuk mencari nilai RA, lihat RA itu berada di antara resistor yang mana? Antara resistor 1 dan resistor 2. Maka R1 dikali R2 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R5. Nah, untuk yang RA. Kemudian untuk yang RB, dilihat lagi, RB berada di antara resistor yang mana? R1 dan R5. Maka untuk menentukan nilai RB itu adalah R1 dikali R5 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R5. Lalu yang untuk RC bagaimana? Lihat, RC berada di antara resistor 2 dan resistor 5. Maka jadinya R2 dikali R5 dibagi R1 ditambah R2 ditambah R5. Nah, kalau sudah kita tentukan nilai RA, RB, RC, maka rangkaiannya itu menjadi seperti ini. Nah, di sini menjadi siapa? Menjadi si RA, di sini menjadi si RB, kemudian di sini menjadi RC, baru di sini tetap R3 dan di sini tetap R4. Nah, lalu untuk menyelesaikannya bagaimana? Diserikan antara RB dan R4. Ini diserikan. RC dengan R3 juga diserikan. Kemudian antara yang seri dengan seri ini nanti diparalelkan. Kemudian untuk totalnya diserikan lagi. Seri. Jadi ini rangkaian yang pertama, rangkaian yang kedua, ini yang ketiga, kemudian ini yang keempat. Berarti ini untuk totalnya. Nah, itu untuk mencari hambatan total pada rangkaian jembatan Wheatstone. Mari kita masuk ke contoh soalnya. Untuk contoh soalnya, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ini ada rangkaian jembatan Wheatstone. Tipe berapa? Ya, tipe ketiga. Nah, diketahui katanya di sini ada R1-nya 6 ohm, R2-nya 4 ohm, R3-nya 4 ohm, R4-nya 6 ohm, dan R5-nya 3 ohm. Nah, jika diketahui V yang mengalir dari ujung kiri ke kanan 48 volt, kuat arus yang melalui rangkaian tersebut adalah yang biasanya kuat arus. Nah, apa langkah pertama yang harus kita lakukan? Yaitu mencari hambatan pengganti. Nah, kita cek dulu apakah R1 dikali R3 itu sama dengan R2 dikali R4. Yuk lihat R1-nya. Nah, ini R1, ini R2, R3, R4, R5. Nah, masukkan R1-nya 6, R2-nya R3-nya 4, R2-nya 4, R4-nya 6. Apakah ruas kiri sama dengan ruas kanan? Iya, sama-sama 24. Maka kalau misalnya ini sudah sama, maka tinggal gampang, kita tinggal menghilangkan R5. Bentuk rangkaiannya menjadi
lihat rangkaiannya yang tidak ada cabangnya, berarti antara R1 dengan R4, berarti di situ ada R seri 1. Ada tinggal tambahkan 6 tambah 6 berapa? 12 ohm. Lalu ada R seri 2, 4 tambah 4 tambah 4 berarti ada 8 ohm. Kemudian karena antara R seri 1 dengan R seri 2 itu dihubungkan dengan cabang, berarti dia sudah masuk ke rangkaian paralel. Maka tinggal kita buat sepet R paralel itu adalah sepet R seri 1 ditambah sepet R seri 2. Berapa R seri 1-nya? 12 ditambah 1/8. Nah, tadi sepet R paralel sama dengan sepet 12 ditambah sepet 8. KPK dari 12 dengan 8 berapa? 24. 24 bagi 12 2. 24 bagi 8 3. Maka untuk nilai R paralelnya adalah 24/5 ohm. Nah, kemudian soal tadi bertanya tentang kuat arus dan dia juga diketahui tegangannya. Maka kalau begini, ini masuk ke pelajaran kemarin, yaitu tentang hukum Ohm. Apa bunyi hukum Ohm? V sama dengan I kali R. Maka untuk mencari I adalah V per R. Nah, kita udah ada V, udah punya R, tinggal kita masukkan. Maka untuk nilai I adalah V-nya 48 per R-nya 24/5. Nah, pembagian pecahan harus dikali silang, maka jadinya 48 dikali 5/24. Adakah yang bisa ditewaskan? Ada. Langsung kita tewaskan. 48 bagi 24 2. I-nya 2 kali 5, jadinya dapat 10 ampere. Nah, jadi arus yang mengalir pada rangkaian tersebut adalah sebesar 10 ampere. Nah, masuk ke contoh kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada rangkaian jembatan Wheatstone tipe kedua. Ketahui di sini untuk R1-nya 4 ohm, R2-nya ada 6 ohm, di sini R3-nya 2 ohm dan R4-nya 3 ohm, R5-nya 2 ohm, ya. Nah, katanya tentukan besarnya hambatan pengganti pada rangkaian di atas. Berarti kalau kita mau mencari hambatan pengganti, kita harus tentukan dulu syarat pertama terpenuhi atau tidak. Oke, kita lihat. Untuk syarat pertama, R1 dikali R3 itu harus sama dengan R2 dikali R4. Nah, kita lihat R1-nya ada 4, R3-nya ada 2. Apakah sama dengan R2-nya 6 dikali R4-nya 3? 4 kali 2 8, 6 kali 3 18. Ternyata R1 dikali R3 tidak sama dengan R2 kali R4. Maka kalau tidak sama, kita lakukan penghilangan R5 dengan cara membuat rangkaian baru. Rangkaian apa namanya? Nah, tadi sudah dijelaskan di materi. Nah, di sini kita buat namanya RA, kemudian di sini ada RB, dan di sini ada si RC. Nah, di sini tadi tetap si R4, dan di sini tetap si R3. Seperti ini. Jadi kalau mau dilihat rangkaian awalnya itu jadi kayak gini. Di sini ada R1 gitu ya. Kemarin tadi ada R2 dan di sini ada R5. Nah, ini hilang R1, R2,
dan R5-nya hilang. Jadi tinggallah si RA, di sini ada RB, dan di sini RC. Nah gitu dia. Jadi yang kita hitung itu rangkaian yang biru ya. Di sini ada R3, di sini R4. Nah, perhatikan tadi untuk mencari nilai RA itu adalah rangkaian resistor yang di hadapannya. Berarti ada R1 dikali R2 per R1 tambah R2 tambah R3. R1-nya 4, R2-nya 6, R1 4 tambah 6 tambah R5-nya 2. 4 kali 6 24 per 4 tambah 6 tambah 2 12. Maka untuk RA-nya itu ada 24 bagi 12 2 ohm. Selanjutnya kita cari nilai RD-nya. RD berarti R1 dan R5. R1 dikali R5 per R1 tambah R2 tambah R5. R1-nya tadi 4, R5-nya tadi 2, R1-nya 4 tambah 6 tambah 2. Berarti 4 kali 2 8 per 12 berapa jadinya? Disederhanakan, sama-sama bagi 2, 4 per 6, atau masih bisa lagi. Berarti sama-sama kita bagi 4, 2 per 3. Ini untuk nilai RB 2 per 3 ohm. Lalu selanjutnya FC. Kita lihat berarti R2 dikali R5 per R1 tambah R2 tambah R5. Jadinya R2-nya 6, R5-nya 2 per 4 tambah 6 tambah 2. Oke, 12 per 12 1 ohm. Nah itu si RC. Nah udah dapat RA, RB, RC-nya, maka kita buat rangkaiannya. RA, atau langsung aja ibu tuliskan, tadi dapatnya 2 ohm. Kemudian RB dapatnya 2 per 3 ohm. Kemudian di sini RC tadi 1 ohm. Di sebelah sininya ada R4 tadi 3 ohm. Di sini R3-nya tadi 2 ohm. Nah, kemudian ini kita serikan menjadi seri pertama ya. Nah, R seri yang pertama itu adalah 2 per 3 ditambah 3. Sama-sama kita samakan penyebutnya menjadi 3. Di sini tetap 2. Di sini tambahnya 3 kali 3 9. Berarti 11 per 3 ohm. Itu untuk seri yang pertama. Untuk R seri yang kedua itu tinggal ditambahkan 1 tambah 2. Jadi ya seri 2 berapa? 3. Kemudian R seri ini kita paralelkan, di paralel. Berarti kita buat 1 per R paralel. 1 per R paralel sama dengan 1 per R seri 1 ditambah 1 per R seri 2. Berarti 1 per R paralel itu sama dengan 1 per R seri 1. Berarti 3 per 11 ditambah 1 per 3. Nah, kita buat penyebutnya sama-sama berapa? 11 dengan 3, berarti 33. 33 bagi 11, 3 kali 3, 9, ditambah 33 bagi 3, 11 kali 1, 11. Berarti untuk R paralel itu menjadi 33 per 20 ohm. Paham ya? Kenapa R paralelnya 33 per 20? Karena sebelumnya di sini 1 per R paralel. Jadi tinggal kita balikkan. Nah, kemudian udah dapat R paralelnya. Langkah terakhir tadi adalah diserikan. Yang
Ini kita serikan dengan yang paralel. Maka untuk R total itu adalah 2 ditambah R paralel 33/20. Maka untuk R totalnya samakan penyebutnya 20 kali 2 40 ditambah 33/20. Maka R totalnya 73/20. Atau kalau kita sederhanakan menjadi berapa? 73 bagi 20 bisa dapat 3 ya, sisanya adalah 13/20 ohm. Nah, itulah dia untuk mencari hambatan pengganti pada rangkaian soal nomor 2. Demikian untuk materi rangkaian jembatan Redstone. Sampai ketemu di materi selanjutnya.